Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara dengan Belanda dan Jepang sebagai penjajah utama. Pada tahun 1942, Jepang mengusir Belanda dari Hindia Belanda. Awalnya disambut sebagai pembebas, tetapi kemudian terbukti lebih kejam. Meski hanya berkuasa 3,5 tahun, penderitaan rakyat di bawah Jepang jauh lebih berat dibandingkan penjajahan Belanda. Setelah restorasi Meiji, Jepang menjadi kekuatan besar di Asia Pasifik, mengalahkan dinasti Qing dan Rusia sebelum menaklukkan Hindia Belanda pada 28 Februari tahun 1942. Jauh sebelum invasi, mereka telah menjalankan operasi intelijen dan memanfaatkan tokoh Nusantara sebagai kolaborator. Sebagai sesama bangsa Asia, Jepang memahami budaya dan kepercayaan masyarakat, termasuk ramalan Jayabaya, yang mereka gunakan sebagai propaganda. Mereka juga mengizinkan organisasi politik dan agama beroperasi, tetapi tujuannya adalah memobilisasi rakyat demi kepentingan perang. Penggunaan budaya atau hal-hal yang bersifat kepercayaan seperti ini sudah lazim dipakai sebagai alat untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan. Tidak mengherankan jika politik identitas masih populer dan cukup lazim digunakan hingga saat ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di negara-negara yang disebut sudah maju sekalipun. Pada masa pendudukan Jepang, mereka menyebut diri sebagai saudara tua bangsa Indonesia dengan keinginan membentuk persemakmuran di wilayah Asia Pasifik. Propaganda ini dikenal dengan semboyan gerakan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin ASEAN. Sebenarnya, propaganda ini bertujuan untuk menarik simpati masyarakat agar bersedia membantu Jepang yang saat itu sedang menghadapi Amerika Serikat dalam Perang Dunia II. Bahkan, Jepang juga melibatkan pemuda Indonesia dalam pasukan pembela tanah air PETA. Pasukan PETA dibentuk untuk menghadapi sekutu di medan perang. Karena perang membutuhkan tenaga dan dana yang besar, Jepang memberlakukan kebijakan kerja paksa yang kemudian dikenal sebagai Romusha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Romusha diartikan sebagai orang yang dipaksa bekerja berat pada masa pendudukan Jepang. Kebijakan ini tidak terlepas dari rencana besar Jepang untuk dengan cepat menguasai berbagai wilayah jajahan sekutu, membentengi daerah tersebut, serta bersiap menghadapi invasi balik dari pasukan sekutu. Laksamana Yamamoto bahkan pernah berkata bahwa Jepang hanya mampu mengamankan wilayah selama kurang lebih 6-12 bulan. Selebihnya masa depan menjadi tidak pasti bagi Jepang. Demi kepentingan perang, luasnya wilayah pendudukan militer Jepang membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai seperti benteng pertahanan, jalan raya, jembatan, jalur kereta api, dan lapangan udara. Dalam pemikiran pasukan Jepang, tidak masuk akal jika mereka sendiri yang harus membangunnya. Situasi perang yang serba darurat membuat militer Jepang menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk melibatkan masyarakat jajahan dalam berbagai proyek pembangunan. Dengan begitu, militer Jepang dapat lebih fokus pada tugas utama mereka, yakni bertempur sampai titik darah penghabisan melawan sekutu yang semakin hari semakin kuat dan mendekati wilayah kekuasaan Jepang. Kebijakan Romusha mulai diberlakukan sejak tahun pertama Jepang mendarat di Indonesia. Mayoritas Romusha berasal dari kalangan petani. Bahkan, sejak Oktober tahun 1943, seluruh petani Nusantara diwajibkan menjadi Romusha. Pada awalnya, mereka hanya ditempatkan di daerah sekitar tempat tinggalnya. Namun, karena perang semakin mendesak, Jepang mulai mengirimkan mereka ke lokasi-lokasi yang lebih jauh, bahkan hingga ke luar negeri. Para Romusha tidak hanya bekerja di Indonesia, tetapi juga di berbagai wilayah Asia Tenggara yang dikuasai Jepang. Jumlah total Romusha yang dimobilisasi oleh Jepang diperkirakan mencapai 4 hingga 10 juta orang. Setiap keluarga diwajibkan mengirimkan setidaknya satu anggota keluarga untuk menjadi Romusha. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para Romusha tidak hanya terdiri dari orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Mereka diberi berbagai tugas, seperti menggarap lahan kosong untuk ditanami tanaman pangan dan membangun jalur kereta api. Namun, dalam pelaksanaannya, para Romusha sering diperlakukan secara kasar dan tidak manusiawi. Banyak di antara mereka yang akhirnya meninggal karena kelaparan, kelelahan, atau kecelakaan kerja. Jika kalian masih ingat isu yang baru-baru ini mencuat ke permukaan tentang bagaimana Belanda membayar pekerja yang bekerja selama masa kerja Rodi, hal ini ternyata tidak berlaku di zaman Jepang. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak orang tua zaman dahulu mengatakan bahwa Jepang jauh lebih kejam dibandingkan Belanda.
Saat itu, Jepang berada dalam kondisi darurat perang dan sama sekali tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat di wilayah jajahannya. Memang, baik Belanda maupun Jepang adalah penjajah, namun, mengapa Jepang sering dianggap lebih kejam daripada Belanda? Salah satu alasannya adalah karena setelah Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara, mereka mulai melihat Nusantara sebagai bagian dari Belanda. Rakyat Nusantara dianggap sebagai rakyat Belanda, sehingga perlahan mulai ada beberapa perbaikan. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat memang masih menjadi tantangan besar. Walaupun demikian, kerja paksa atau romusha juga tidak luput menimpa kaum wanita, berbeda dengan para lelaki yang dipekerjakan di ladang atau proyek pembangunan infrastruktur. Wanita justru dijadikan budak seks oleh tentara Jepang. Mereka dikenal dengan sebutan Jugun Yanfu Yunyanfu, yang menurut Pramudia Anantatur dalam bukunya Perawan Remaja dalam cengkeraman militer. Para wanita ini diperkosa berkali-kali setiap hari. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, para romusha juga dikirim ke negara-negara Asia lainnya untuk bekerja dalam proyek pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Thailand dan Vietnam. Jika kalian pernah berkunjung ke Thailand, terutama ke daerah yang berbatasan dengan Myanmar, mungkin kalian pernah naik kereta api dari Nong Pladuk di Thailand hingga Tandu Zayat di Myanmar. Jalur kereta api ini merupakan salah satu hasil kerja paksa romusha asal Indonesia. Saat itu, ribuan romusha didatangkan dari Nusantara untuk menjadi tenaga kerja dalam pembangunan rel kereta api. Nasib mereka sudah tragis sejak perjalanan. Bahkan sebelum mencapai tempat tujuan, dalam buku Bung Karno, Menyambung Lidah Rakyat Indonesia, Soekarno menggambarkan bahwa mereka diangkut dalam gerbong tertutup rapat dengan jumlah yang berlebihan, sehingga banyak yang tidak dapat bertahan dan kehilangan nyawa di tengah perjalanan. Banyak penderitaan yang dialami para romusha di medan kerja yang berat, jatah makanan yang sangat minim, fasilitas medis yang hampir tidak ada, serta penyakit yang terus menjangkit mereka, menjadi bagian dari keseharian mereka. Selain itu, para mandor dan serdadu Jepang berlaku sangat kejam terhadap para romusha. Bahkan, menurut pengakuan seorang mantan romusha bernama Sadin yang dikutip dari Historia, para pekerja yang sudah tidak mampu bekerja akan dikubur hidup-hidup karena begitu banyak korban yang jatuh dalam proses pembangunannya. Jalur kereta api ini dikenal dengan julukan yang mengerikan, yakni Death Railway atau jalur kereta api maut. Salah satu proyek pembangunan yang melibatkan romusha adalah pembuatan terowongan pengaliran air dari Sungai Brantas ke Samudra Hindia. Pada 17 November tahun 1942, Sungai Brantas meluap dan menyebabkan banjir besar yang menenggelamkan 150 desa, serta merusak 9.000 rumah di Kabupaten Tulungagung. Banjir ini juga merugikan Jepang karena banyak lahan pertanian yang terendam air, menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu, Jepang memerintahkan pembangunan terowongan untuk mengalirkan air dengan mengerahkan lebih dari 10.000 romusha setiap harinya. Pembangunan ini dimulai pada Februari tahun 1943 dan rampung pada Juli tahun 1944. Terowongan yang diberi nama Neyama ini masih berfungsi hingga Jepang hengkang dari Indonesia. Melihat kekejaman Jepang terhadap para romusha tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka mengalami penderitaan yang luar biasa pada masa Perang Dunia II. Namun, hal ini sangat kontras dengan kondisi Jepang saat ini, di mana negara tersebut menjadi salah satu destinasi impian baik untuk berwisata maupun bekerja. Apalagi bagi para penggemar budaya Jepang Wibu, nama Jepang tetap memiliki daya tarik tersendiri. Meskipun demikian, terlepas dari berbagai kekejaman yang dilakukan, harus diakui bahwa Jepang sedikit banyak berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses kemerdekaan Indonesia, di bidang politik dan militer misalnya, berbagai ilmu mengenai mobilisasi massa, organisasi, serta semangat juang untuk mencapai tujuan banyak dipengaruhi oleh Jepang. Ironisnya, meskipun telah mengeksploitasi tanah dan masyarakat Nusantara dengan kerja paksa romusha, pada akhirnya Jepang tetap tidak mampu mengalahkan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II. Pada tahun 1944, Jepang semakin terdesak dan garis pertahanan mereka mulai runtuh. Pertahanan Jepang mulai dapat dihancurkan oleh pihak sekutu hingga akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk menjatuhkan 2 bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bom ini mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan menyebabkan ratusan ribu orang Jepang meninggal dunia.
Dampak ledakan tersebut juga berimbas pada kondisi ekonomi dan politik Jepang yang menjadi lumpuh. Karena tidak memiliki pilihan lain, Kaisar Jepang, Hirohito, akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu seperti yang telah dibahas dalam video sebelumnya. Kekalahan Jepang ini justru menjadi berkah tersendiri bagi Indonesia, bukan bermaksud bergembira di atas penderitaan orang lain. Tetapi kenyataannya, kekalahan Jepang terhadap sekutu memberi kesempatan bagi Indonesia untuk merdeka.